Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang dan Rumah Sakit Secipik. Ini menjawab juga sekaligus pertanyaan dari teman yang mengatakan, "Dok, kalau mau langsung konsultasi sama dokter gimana, Dok?" Ya, sebenarnya informasinya sudah jelas dan sudah diulang-ulang ya. Jadi tadi saya udah ulang lagi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tapi nggak semua ya yang mengalami masalah kejiwaan itu mau diajak ke dokter, kata Nelly Andriani. Oh iya betul banget ya, karena orang itu banyak yang mengalami ketidakmampuan memberikan kalau dirinya itu suatu pemahaman yang benar tentang masalah kejiwaan. Dan nggak disalahkan juga sih, karena kalau dilihat masalah kejiwaan ini kan baru ya sebenarnya ya, jadi salah satu masalah tuh di saat 20 tahun terakhir inilah kalau saya lihat. Dulu mungkin 30 tahun yang lalu orang tuh mikirnya kalau bicara tentang gangguan jiwa ya gila gitu ya. Nggak ada yang lain di pikirannya mereka. Makanya kan nggak banyak yang ke dokter jiwa. Ya karena yang gila itu kan cuma 1% ya. Dan gila ini jadi salah satu stigma yang berat sehingga ada kekhawatiran takut kalau saya itu ke dokter jiwa maka dianggapnya pasti gila gitu. Jadi wajar banget ya kalau dianggap nggak mau gitu. Nah, profesi psikiater sebenarnya dari dulu udah ada, dari zaman tahun 1940-an juga udah ada, sebelum Indonesia merdeka juga udah ada gitu ya. Tapi pendekatannya mungkin semakin hari semakin berkembang. Kalau dulu mungkin kita kesulitan ya untuk mengetahui apa yang ada terjadi di orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga pikiran kita kayaknya kalau misalnya berkaitan dengan problem utama kecemasan kita, biasanya orang mikir jangan-jangan kita dibuat orang atau diguna-guna gitu. Apalagi zaman sekarang gitu ya udah ada teknologi medis gitu. Kalau dulu kan mikir kalau orang sakit gangguan kejiwaan yang psikosomatik, wah dikiranya didukunin ya. Masa bisa ada gejala fisik tapi nggak jelas dari mana gitu kan. Pasti teman-teman akan melihatnya seperti itu ya. Nah, menariknya kalau ditanya spesifik gejala saja, misalnya kayak saya tiap hari kembung, begah, perut penuh tanpa ada nyeri ulu hati. Berarti kan gejala utamanya tuh lebih banyak begah dan kembung. Minum obat lambung membaik tapi kembung, begah terus terasa penuh setiap saat. Kalau ditanya, maka obat lambungnya dulu diperbaiki. Kalau misalnya masih demikian, biasanya dokter akan melihat ini perlu endoskopi atau tidak. Kalau dikira ada sesuatu yang besar, yang berat, misalnya contoh pasiennya mungkin dianggap penurunan berat badannya kok drastis ya, sampai turunnya tuh lumayan gitu. Mungkin dia takut kan khawatir ada cancer usus misalnya. Berarti harus dicek dulu ya, apakah misalnya lab hasilnya bagaimana, endoskopi mungkin, bahkan endoskopi kapsul kalau memang memungkinkan ya, karena itu cukup mahal. Tapi dari pembicaraan tuh misalnya udah tahu, misalnya berak darah ya, buang air darah yang masif, yang terus-menerus, itu juga salah satu tanda gejala yang berat. Makanya kenapa kalau yang udah datang ke psikiater, saya tuh udah cukup beruntung ya, banyak teman-teman spesialis penyakit dalam tuh sudah memberikan arahan gitu sekarang, suruh ke dokter jiwa deh katanya, karena nggak ada problem yang terlalu berarti gitu kondisinya gitu. Nah, ada yang pertanyaan ini mungkin teman baru ya tentang ikhlas, sabar dan sadar. Dok, bagaimana jabaran ikhlas, sabar dan sadar yang dimaksud dokter? Ya ini sudah sering banget ya dijabarkan di saat kita ngobrolin. Dan kalau misalnya mau lebih dalam lagi, memang harus ada langganan ya di YouTube langganan saya itu eh, Anda bisa dengerin lebih jelas lagi ya terapi, terutama yang berkaitan dengan terapinya sendiri. Step-stepnya seperti apa dengan pendekatan kognitif terapi seperti CBT maupun ACT ya, Acceptance Commitment Therapy ataupun Cognitive Behavior Therapy. Anda ya bisa lah. Cukup murah ya, cuman 50 ribuan. Mungkin dengan pajak sekitar 50.500 sekarang. Saya nggak hitung ya, lupa ya. Dan Anda bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat untuk Anda mengerti
Mungkin juga sebagian ada yang ragu kan perlu ke psikolog atau ke psikiater, maka Anda bisa dengarkan itu dulu, siapa tahu Anda dapat sesuatu insight dari situ. Nah, ini juga pertanyaannya terkait dengan praktek ya. Tadi saya sudah sebutkan tuh ya, di praktek saya tuh lebih dominan. Nah, melatih diri terus-menerus. Nah, ini bagus nih, dia sudah singapak nih memberikan arahan ya. Fokus pada kegiatan, tidak menghakimi apakah itu benar atau salah, melatih respon, bahwa yang terjadi pada lingkungan itu netral dan normal, tidak ada efek negatif kepada kita, ataupun efek positif. Sebenarnya itu semua tergantung persepsi kita sendiri, betul ya. Tulang leher bisa bergeser. Ah, emang kalau misalnya tulang leher ya enggak lah ya. Biasanya sensasi globus hystericus itu terkait dengan kerongkongan kan. Jadi bukan dari situ. Oke. Globus hystericus bisa sembuh. Gejala seperti kayak sesak dada di badan yang seringkali dikeluhkan oleh pasien juga bisa sembuh gitu ya. Cemas dan depresi beda dong udah pasti ya. Ainir ini kalau berbeda tuh bagaimana? Sudah sering kita sebutkan ya. Depresi itu gejalanya utamanya adalah putus asa. Ya, perasaan putus asa, rasa sedih yang terus-menerus lebih dari 2 minggu. Itu sudah kita sebut sebagai depresi. Sedangkan cemas itu perasaannya lebih ke kekhawatiran yang tidak normal ya, tidak jelas. Sumbernya kadang-kadang nggak jelas dari mana, cuma dia khawatir aja. Atau ada pikiran irasional terkait dengan kekhawatirannya sendiri. Misalnya dia sudah cek semua pemeriksaan hasil labnya semua normal. Tapi dia tetap takut kalau dia sakit kanker misalnya kayak gitu. Itu biasanya kita sebut gangguan cemas ya. Dan banyak itu ya, bukan cuma sedikit. Makanya tadi di awal saya sudah bilang bahwa kebanyakan pasien mungkin memikirkan gejalanya itu lebih dominan ke gila gitu ya, ke schizophrenia yang nggak adanya realita dalam berpikir ya, dia sulit untuk menentukan realita berpikirnya. Tapi kalau yang banyak di dalam praktek sehari-hari itu gangguan cemas, ya. Dan bisa sembuh, ya. Saya 18 tahun berpraktek dan saat ini saya ingat banget 5 tahun pertama saya praktek, teman-teman banyak ya mereka 10 tahun pertama juga banyak yang mendapatkan informasi dari YouTube channel saya ini. Kemudian dari Facebook dulu ada Kaskus juga gitu ya. Tapi belakangan sekarang kalau yang datang itu sudah jauh lebih banyak dikaitkan dengan omongan orang gitu ya. Jadi sudah getok tular lah istilahnya. Jadi teman-teman yang datang berobat ke saya itu karena dapat kabar dari temannya mereka sudah membaik kondisi gejalanya. Jadi ya sudah banyak yang membaik juga, bisa sembuh ya. Jadi jangan khawatir. Tapi yang sering kali saya bicarakan juga bisa kambuh. Dan menjaganya itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Jaga kondisi fisik kalian ya, tidur yang baik, kemudian olahraga yang teratur, belajar untuk menikmati kehidupan apa adanya, belajar untuk lebih menjadi bebas ya, menjadi lebih mindful, lebih apa adanya dan itu sangat membantu sekali ya karena kalau kita lihat orang tuh bahagia itu bukan karena punya banyak sesuatu loh. Orang itu bisa bahagia itu karena bebas dari penderitaan, bebas dari hal-hal yang melekat pada dirinya. Itu yang paling dominan ya terjadi dan itu yang membuat saya merasa banyak dari kita tuh sebenarnya bisa bahagia kalau kita nggak banyak urusan. Kita udah nggak banyak hal-hal yang melekat pada diri kita. Itu yang membuat kita lebih bebas, lebih tenang, dan bisa membantu diri lebih baik lagi. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini untuk berbicara dengan teman-teman, itu bisa mendapatkan kebaikan ya buat diri teman-teman, tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, dan mudah-mudahan yang sedang berobat gangguan kecemasan atau gangguan kejiwaan lainnya bisa segera membaik ya. Tetap ikhlas, sabar dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.